Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Ajarannya saya terpilih Muhammad Rais. Cara untuk menghancurkan gajah atau membunuh ya pakai senjata Trisula wadahnya ya duduknya menunjukkan agama segala agama jadi satu agama Islam yang berpedoman Trisula Weda. Trisula Weda itu apa? Duduknya doa dilengkapi sama kerajaan langit, atau bisa dibilang secara suku Lebak Jawa ini secara kitab suci Al-Quran, setara Islamnya secara agama kita Kristennya kerajaan Allah, secara agama Hindu dan Buddhanya itu rumahnya baru jumpakan zaman keemasan. Caranya seperti itu. Jadi yang diemban Satria Penyingit Muhammad Rais itu dibawa turun ke bumi ini kerajaan langit. Terbukanya kerajaan langit seperti apa? Ya wajib mandi tobat atau berbaiat. Cara berbaiatnya seperti apa? Cara membaiatnya mandi tobat. Cara memandi tobat itu doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala, karena dari hati nurani dan kesucian hati dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Apa sholawat Nabi? Apa artinya syahadat? Apa artinya la ilaha illallah? Semua doa-doa ini, ucapan mandi tobat ini membawa makna, membawa arti. Mandi tobat itu syaratnya harus ada bunga telon, bunga 3 macam. Apa itu? Bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga kenanga. Mawar merah ini pusaka, mawar putih ini rumahnya Sukma, bunga kencana ini kereta kencana dibawa ke Gunung Arjuna. Jadi umatnya Satria Penyingit Muhammad Rais sama Bunda Mamsi Mayakarya nggak bisa sakit raganya maupun jiwanya, nggak jadi anak durhaka. Makanya pengikutnya Satria Penyingit Muhammad Rais sama Bunda MC Mayakarya cukup memisah, nggak usah ikut-ikutan urusan negara, nggak usah ikut-ikutan urusan orang-orang berilmu. Karena Allah kita itu nyata, bukan yang kita yakini. Allah kita siapa? Bumi sama angin. Doanya ada di mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin.
angin yang dibawa Satrio Piningit sekarang ini. Jadinya Imam Mahdi kalau Bunda Ratu udah mati baru bisa untuk anak-anaknya. Ini pun disumpah. Apabila anak-anaknya Pak Rois atau ratunya ingkar janji, mati tobat, nggak terima, akhirnya dia mana yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Karasuba itu nggak ada kekerasan, nggak ada pencasiran, nggak ada adu jotos. Itu namanya zaman keemasan, zaman Sukaria. Nggak ada umat manusia yang durhaka sama leluhur kita. Seluruh makhluk yang hidup duluan dari kita itu leluhur kita. Jadi saudaraku dimanapun berada, jangan tertipu sama umat manusia yang membilangkan Satrio Piningit, buat channel Satrio Piningit, yang jadi narasumbernya Satrio Piningit dia mau jadi guru. Karena Satrio Piningit diturunkan ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia yang bisa diselamatkan dari kekejian Dajjal dan iblis. Kalau Allah kita itu bumi sama angin, ibu bumi bobok angkos. Dajjal ada di mana? Ada di dalam raga umat manusia. Caranya Satrio Piningit membunuh Dajjal atau iblis ini tadi seperti apa? Kayak mana caranya? Ya, agama ini tadi ditunjukkan kebenarannya. Kenapa kok kita itu disuruh beragama? Apa artinya agama ini tadi? Untuk apa? Supaya raga kita ini nggak bisa dihuni oleh kemampuan Dajjal, supaya kita nggak bisa diserang Dajjal atau iblis yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia menyerang kita. Contoh, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba kena virus, tiba-tiba kena santet. Umatnya Satrio Piningit Muhammad sudah mempan dibuat seperti itu. Nggak bisa lagi. Makanya orang Muslim selama ini, orang Muslim selama ini hidup di muka bumi ini gagal jadi panutan. Kenapa? Karena agama Muslim yang sekarang ini di seluruh dunia itu dikendalikan. Makanya Satrio Piningit itu diturunkan di Ibu Pertiwi. Karena Ibu Pertiwi ini akan mangku bumi. Umatnya Pak Rois sama Bunda MC Maekara kalau bisa tercapai di kehidupan sekarang ini, Satrio Piningit berhasil menancapkan Trisula Weda di muka bumi ini, dimulai dari Ibu. Karena istana negara cepat atau lambat itu akan dilenyapkan alam semesta. Kenapa kok seperti itu?
karena negara gak bisa jadi pelindung masyarakatnya. Kenapa kok Satrio Piningit itu diturunkan ke Ibu Pertiwi, dilahirkan di Ibu Pertiwi? Karena Ibu Pertiwi ini harus menghubungi. Makanya dibilang sama Pak Anies, agama, segala agama di muka bumi ini gagal jadi panutan umat manusia. Negara, seluruh negara gagal jadi pelindung masyarakatnya. Malah masyarakatnya itu tersiksa gara-gara negara. Umat manusia jadi tersiksa gara-gara agama muslim. Akhirnya semua diuangkan. Sekarang yang senang orang-orang yang dikerasukin dajjal, suka poya-poya, suka berbuat maksiat. Kalau nggak tuh mau maksiat ya seks bebas, hubungan badan bebas, istrimu istriku, istriku istrimu. Nah, kaum laki-laki sekarang ini kalau istri orang paling seneng itu. Itulah yang dibilang manusia masih dikuasai iblis. Pak Rois diundang ke channel KIKN Kesatria. Di sana diadu domba, mau jelasin dibisukan. Kenapa? Yang punya channel itu dikuasai dajjal. Kayak Harjito, Hendroyono, Aryo, Tini. Inilah sebagai contoh manusia-manusia dajjal. Mereka sengaja menghadang kita supaya Pak Rois nggak bisa mengajarkan titah amanah yang diemban Pak Rois. Kan dibilang sama Pak Rois, Satrio Piningit itu mau muncul kemana? Ada media ini udah bersyukur kita. Satrio Piningit bisa belajar, bisa mengajarkan langsung ke seluruh penjuru dunia. Kalau ada yang menyebarkan ini, terutama orang amanah. Kalau manusia dajjal nggak bakalan berani menyebarkan ini. Nggak bisa, jangan sampai diketahui orang channelnya Satrio Piningit. Hanya dibilang sama Pak Rois kemarin di waktu Pak Joko Widodo ditipu sama manusia dajjal ini tadi. Penyakit perbuatan mereka dibilang virus corona, padahal itu perbuatan manusia. Akibat dari cara-cara menghafalkan amalan-amalan, memanggil roh jahat dajjal atau iblis yang sudah ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berbagai macam amalan atau nama. Tengok di Lokajaya, mari kita joger kolbu. Wawah, wawah, wawah. Wawah itu cara manggil dajjal. Makanya Satrio Piningit Muhammad Rois memanggil Bunda, memanggil ratunya supaya secepatnya Satrio Piningit Muhammad. Cukup kita memisah kepada kita orang bodoh yang nggak tahu apa. Dan kita buat kekuatan raga jiwa kita supaya nggak bisa dibunuh dajjal. Selebihnya nanti akan diurus sama alam semesta. Walaupun mereka akan diurus alam semesta sekalipun, tetap itu tanggung jawab kita. Karena kalau enggak, sogmanya nanti akan berserawan. Makanya dibilang sama umat manusia sekarang ini, kalau meninggal dunia belum masuk akhir, masih gentayangan dan masih apa?
masih tersangkut di alam. Kalau kata saudara kita yang di alam jin, orang meninggal itu di alam kubur, katanya alam kubur itu rumah roh selamanya. Makanya dibilang sama Satrio Piningit Muhammad Rois, seluruh leluhur kita itu masih gelap jalannya. Makanya kalau kita nggak ngikuti kitab Jayabaya, suruh memisah, dia nggak ketemu. Ini dibilang sama Penomat Pak Roy sama Bunda Mansimaya karya aja. Penomat ada 20 orang atau 10 orang yang mau mengikuti, selamat kita semua yang akan bertahan hidup di muka bumi. Karena umat manusia yang akan bertahan hidup di muka bumi ini sangat-sangat dibutuhkan, dipentingkan sama Ibu Bumi, Bobo Angkoso. Makanya kalau kita mengikuti channel-channel Satrio Piningit yang lain, sedangkan mereka aja nggak ngerti Satrio Piningit, makanya dia berusaha mau menjadi guru. Ini Pak Ros buat seperti ini HP Pak Ros ini terus diserang sama Dajjal itu, karena manusia Dajjal ini bisa menghancurkan elektro. Kan dibilang sama Ros, kalau kita ngikuti kelompok-kelompok manusia Dajjal ya nggak jadi mercusuar dunia. Karena orang-orang itu berkata apa? Elektro akan dimatikan. Kalau elektro mati, kayak mana? Ketemu sama zaman keemasan, zaman Soekarno, zaman kala semua, zaman penuh kemegahan, ya kan? Ya nggak bisa. Makanya Satrio Piningit Muhammad itu disuruh meluruskan agama Muslim yang udah diselewengkan ini tadi, atau dibelokkan. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad diselewengkan atau disesatkan oleh Dajjal. Makanya leluhur kita yang dihancurkan sama manusia Dajjal. Contoh Syekh Siti Jenar dibakar, dibunuh sama Wali Sembilan. Yang nampak aja lah cerita. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW diselewengkan, disesatkan. Tuhan Yesus disalibkan. Sekarang sudah jelas terang-terang. Karena lihat videonya Satrio Piningit Muhammad Rois yang di IKN Kesatria. Diapakan? Kalau Pak Rois mau menerangkan, selalu ditutup, dibisukan. Yang namanya Harjito selalu menentang mandu terbang. Itulah musuh kita. Itulah yang harus kita jauhi. Tinggal kita lihat mereka nanti di hari tuanya, kalau masih hidup di muka bumi, hari tua dan anak beranak mereka seperti apa jadinya. Sangat mengerikan. Makanya Satrio Piningit mau muncul ke permukaan mana? Makanya
kalau Dinda MC Mayaka menghubungi Pak Rois dan semuanya merapat sama Bunda dan merapat sama Pak Rois, langsung kita kontak telepon, kita langsung belajar mandi tobat di Pati sekalian, mandi tobat buat dulu hidup ada manusia. Dengan begitu nggak timbul pertikaian. Ya tinggal kita lihat aja mereka, ulah-ulah mereka itu kayak mana, nanti ajab apa yang akan ditimpa sana. Nggak perlu ditolong, dibiarkan saja, dilihat saja. Mengganggu kita tinggal disolat, dihadapkan sama tirakat. Dia akan hancur dengan sendiri. Karena orang-orang itu tetap akan nyerang kita, tetap akan nyelakai kita dengan cara halus. Makanya kelompok-kelompok mereka itu, orang-orang seperti itu, di masa raganya beliau itu masih sehat, dia tertawa. Begitu dia udah jatuh sakit, dia akan nangis. Kenapa? Karena raganya itu dikuasai Dajjal, sukmanya tertidur. Ini yang dikhawatirkan sama Chandra Penyihir. Makanya sekarang zamannya sabda balon lagi janji. Jangan jadi Islam ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu sendiri. Begitu. Contoh kayak dana amanah, sekarang kan udah di pagar gaib, ya kan? Dana amanah kan udah di pagar gaib. Dipagari lagi sama sinar laser, itu tipu daya manusia Dajjal, supaya Chandra Penyihir yang asli tidak bisa mengambilnya. Tapi mereka nggak sadar apa yang diperbuat itu. Sepicik-selicik apapun mereka, tetap akan ketahuan, tetap akan dihancurkan alam semesta. Alam semesta pasti menunjukkan cara kalau udah datang. Makanya Chandra Penyihir Muhammad Rois sekarang ini tidak ada memikirkan jalan keluar masalah tentang dana amanah. Terutama Chandra Penyihir memikirkan jalan keluar supaya umat manusia ini selamat, supaya Chandra Penyihir atau ratunya cepat menemukan Chandra Penyihir sehingga jadi Imam Mahdi, sehingga bisa menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Gampang kok. Kalau kita memiliki hati suci, pikiran jernih, gampang. Makanya Pak Rois itu ya pas seperti yang dibilang Bundamu MC Mayaka ya. Pak Rois nggak punya guru, gurunya selayaknya manusia biasa, gurunya alam semesta. Setiap perilakunya Pak Rois yang selalu dipantau sama Bundamu MC Mayaka. Saya bilang sama Pak Rois, Bunda MC Mayaka itu wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Ibu Pertiwi. Makanya beliau dilahirkan di Ibu Pertiwi. Makanya doa-doanya Chandra Penyihir Muhammad Rois untuk mendampingi beliau. Ya memang benar sih, kalau secara awamnya
secara manusia nyatanya Pak Rois ya nggak mungkin ya kan sama Bunda MC Maya Kamil. Pak Rois wajahnya pun seperti ini, lontang-lantung, kerjanya terus diganggu sama manusia dajjal ini tadi. Manusia dajjal yang dibilang ratu iblis itu yang namanya Sinarwati. Pertarungannya Satrio Piningin Muhammad Rois sama Sinarwati itu bertahun-tahun, bahkan sudah memusnahkan banyak orang. Yaitu yang dibilang Satrio Piningin melawan sampai tertawa sampai seorang perempuan bisa mengenali preman dari Sabang sampai gurunya, dukunnya itu jutaan dari Sabang sampai pertarungannya Satrio Piningin Muhammad sama Ratu Iblis. Jadi Satrio Piningin hanya mengimbangi. Yang namanya Sinarwati ini gembong narkoba. Polisi mana yang bisa nangkap yang namanya Sinarwati? Suatu saat pas ajal dia, udah waktunya sama alam semesta itu beliau dijatuhkan pas hari nafasnya. Sampai sekarang di Satrio Piningin Muhammad Rois sama seluruh perangkat desa dimanapun berada yang sudah didatangi Pak Rois, bahkan di kampungnya Satrio Piningin Muhammad Rois sekalipun hampir nggak diakui sama warga karena gendam-gendamnya Ratu Iblis, sehingga umat manusia itu nurut semua sama ucapannya Ratu Iblis Sinarwati. Dibilang sama Satrio Piningin kalau umat manusia ini tadi dikuasai sama iblis atau dajjal, merdekanya umat manusia ini nanti kalau Bunda MC Maya Kamil udah mandi tobat dan sudah Pak Rois itu atau Satrio Piningin udah nancapkan Trisula wedang di muka atau di muka. Cara nancapnya ya Bunda MC itu harus mandi tobat terlebih dahulu. Lalu Pak Rois mengajarkan tentang adanya umat manusia sudah kerja. Mengenalkan kalian sama ibu demi bapak angkasa dan para leluhur supaya jadi umat manusia, enggak jadi durhaka, supaya kita pulang ke surga atau alam semesta. Semuanya masuk akal, masuk logika nyata, biarpun gaib pun nyata. Contoh cahaya ini benar nampak sama mata kita, tapi nggak bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Hanya 4 elemennya umat manusia ini yang sebenarnya: angin, air, cahaya, kegelapan. Makanya kitab yang dibaca ini Muhammad Gusti Allah, Rasulullah, Gusti Allah, Rasulullah, Nabi Satrio Piningin, Gusti Allah, Satrio Piningin, Dewa manusia. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila, Bhinneka Tunggal
suatu saat akan ke situ. Agama Islam yang berpedoman Tri Suraweda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini tadi saja. Yang bisa medarkan ini, yang bisa nerima ini, kitab-kitab ini, yang belum selesai sama Bung Karno dulu, itu harus orang-orang betul-betul pilihan yang memiliki hati suci, pikiran jernih. Karena Satrio Penyidik Muhammad Rais itu membuka kitab dari adanya manusia sampai hari kiamat. Itu enggak semudah balikan telapak tangan. Harus manunggal yang kaulah Gusti, harus dalam keadaan tenang. Itu cara membunuh Dajjal seperti itu. Jadi umat manusia ini raganya udah nggak bisa dihuni Dajjal atau iblis, bukan perang atau fisik. Itu umatnya Satrio Penyidik Muhammad. Makanya negara luar negeri kelak itu memang benar, mereka itu akan lenyap, akan habis karena perang nuklir. Ini juga nggak bisa dicegah, karena akan ada pembaruan. Kita disuruh memisah tanpa ada keributan, sesuai dengan kitab Prabu Siliwangi, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ini juga bisa tanpa ada keributan, tapi kita diam-diam. Diam-diamnya kayak mana? Ya contoh nih Pak Rois atau Bunda MC mereka nelpon Pak Rois, gimana nih solusinya begini. Nelpon karena ada membahagia. Udah, yuk kita ketemu di sini. Kita hidup di sini. Dan nanti ada orang yang menderita atau kayak mana, yang mau ngikut Pak Rois sama Bunda, tinggal nyusul mandi tempat buat bakar seperti yang diajarkan Pak Rois. Jadi lama-lama kuat. Nah seperti itu. Kalau Satrio Penyidik muncul ke media, ke permukaan mana? Jakarta, itu nggak mungkin. Berarti kita menyalahi aturan. Nyalahi aturan seperti apa? Ya nyalahi aturan kita misalnya yang dibuat Prabu Siliwangi atau kitab Jayabaya. Jangan bilang orang-orang yang kerasupan itu bisa dinasihati. Jangan. Dia terus akan mencegah. Dia tetap nggak mampu kan mencegah. Pak Rois nggak bisa mengajarkan lewat channel IKN Kesatria. Pak Rois dikasih tunjuk, dikasih tahu membuat YouTube, sehingga Pak Rois bisa bicara lewat YouTube. Channel Lokajaya sangat ketakutan narasumbernya Lokajaya, karena Pak Rois masih bisa membuat YouTube di media lewat HP walaupun terputus-putus. Karena orang-orang itu tetap ketakutan sama kebenaran. Karena Dajjal itu tetap takut kalau umat manusia ini tahu jalan pulang. Pulang kemana? Ke surga. Surganya di mana? Ada
di alam 10. Takut kalau umat manusia ini hidup tentram damai tanpa ada keributan. Tahu yang sebenar-benarnya yang disebut Allah itu siapa. Bukan Allah itu ada dalam diri. Allah kita itu ya tetap ibu bumi bopo angkoso. Ibu danyang bopo danyang ini leluhur kita yang di alam badan halus, yang disebut jin kalau di agama Muslim. Kalau di kitab Jawanya itu danyang. Seperti itu. Sesaji itu dituduhkan sama ibu danyang bopo danyang yang sing bawreksa, yang penunggu di daerah mana. Jadi ini ada silsilahnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Ini namanya perang akhir zaman itu seperti itu, yang akan menjumakan zaman keemasan, zaman sukaraja, zaman kanasuba, zaman penuh kemegahan. Jadi perangnya itu supaya umat manusia ngerti jalan, supaya umat manusia ini beragama punya Allah. Allahnya nyata, semuanya serba nyata. Tahu sebenar-benarnya kita hidup dari mana, kita mati kemana, arah tujuannya kemana, supaya nggak jadi anak durhaka itu seperti apa, supaya amat manusia ini nggak adu mulut, nggak adu berantem, nggak adu dotos kayak mana. Kehidupan umat manusia sekarang ini yang senang, yang udah kerasukan dajjal, yang nggak kerasukan dajjal itu jadi domba. Kita buka usaha, nggak punya dajjal, tetangganya punya dajjal, disedot secara goib. Kita buka warung, dia habis, dagangan kita nggak laku. Kita punya istri kita diganggu sama laki-laki yang udah kerasukan ini tadi. Nah sekarang terserah, para sudah susah payah kan menjelaskan, silakan, mau kalian lihat silakan, mau dipelajari ya silakan, enggak ya monggo, mau dipelajari ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita tunggu Bunda MC Pak Rois, karena Pak Rois nggak boleh merayu mereka. Pak Rois nggak boleh nemoni Bunda Ratu yang harus datang sama santri baru jadi Imam Mahdi. Itu. Kenapa kok seperti itu? Itu tandanya kalau Bunda Ratunya itu udah nemu Satrio Piningit, tandanya Ibu Siti Hawa udah bertobat, bersedia bertobat kalau beliau selama ini dicelakai oleh iblis sehingga makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi, akhirnya kembalilah sama Adam kembali. Itu namanya membuka kitab awal dan akhir. Salam.